Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FTI, kembali lagi bersama Podskuy, Podcast Santuy. Saya Firman Rialfoyi, selaku host pada siang hari ini, dan di samping saya yaitu pemateri atau pembicara Mas Adlan Robani dari Teknik Kimia Angkatan 23. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Ya, insya Allah yang ada di sini juga diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. IPK-nya aman? Aman, IPK aman, aman, Semoga aman ya Mas. aman. Eh, kita langsung saja ke pembahasan kita ya Mas. Terkait dengan menguatkan iman di era digital. Sebagaimana yang kita tahu, di era digital banyak orang yang terkikis adabnya dan imannya. Dengan keberadaan gadget untuk mengisi waktu luangnya daripada untuk hal-hal yang dalam hal-hal keagamaan gitu. Sebagaimana algoritma yang ada di sosial media, yaitu cenderung ke negatif, tapi tidak semuanya ya, banyak yang positifnya juga. Kali ini kita akan membahas apa itu iman dan cara untuk menguatkan iman itu gimana. Pertanyaannya nih Mas, menurut pandangan Mas Adlan, iman tuh apa sih Mas? Iman ya. Mungkin untuk muda-mudi sekarang yang baru-baru mungkin belum banyak yang belum mengetahui arti iman itu apa seperti itu. Ya. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh guru kita, oleh orang tua kita, yaitu iman, rukun iman dan rukun Islam. Ya. Iman di sini, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Iman di sini bermakna percaya atau yakin, meyakini atau mempercayai, seperti itu. Nah, jadi kita bukti bahwa kita beriman apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dimaksud dari iman di sini adalah yakin atau percaya kepada Tuhan dan ciptaan-ciptaannya, seperti itu. Jadi artinya iman tuh yakin ya Mas? Betul. Meyakini. Mengapa sih Mas kita harus menguatkan iman, dan apakah yang dikuatkan cuma iman aja? Ya, gitu. Oke. Sahih Muslim menulis dalam kitabnya, yaitu al-imanu yazidu wa yanqus, yang artinya iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang, seperti itu. Nah, iman apabila kita berikan selalu yang positif pasti akan bertambah, dan apabila diberikan yang negatif pasti akan berkurang, seperti itu. Dan iman juga itu ada kaitannya dengan ketakwaan. Jadi iman dan takwa itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti contohnya uang. Apabila kita seperti uang, cover depan dan cover belakang itu tidak bisa dipisahkan, seperti itu. Nah, maka apabila kita menemukan uang yang hanya terdapat cover depannya saja, pasti harus dipertanyakan, dok. Itu uangnya asli atau palsu? Sama dengan iman, sama dengan manusia. Apabila kita menemukan manusia yang hanya cuma iman saja, ketakwaannya tidak ada, perlu dipertanyakan, ini Islamnya betul atau tidak. Seperti itu. Dalam surat Ali Imran ayat 122, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Seperti itu. Dan janganlah sekali-kali kalian mati dalam keadaan tidak dengan beragama Islam. Seperti itu. Jadi kita harus yakin dan menguatkan iman. Betul. Dan iman itu berkesinambungan dengan takwa. Betul gitu. sekali. Sekarang nih Mas, menurut pandangan Mas Adlan, faktor-faktor apa aja sih yang
bisa untuk yang tadi kayak menurunkan iman, untuk menaikkan iman. Itu Oke. faktor-faktornya tuh apa? Pertanyaan bagus ini ya, pertanyaan bagus. Faktor-faktor yang bisa meningkatkan iman dan menurunkan iman, seperti itu ya. Ya. Oke. Tadi yang kita tahu, Sahih Muslim menyatakan dalam kitabnya al imanu yazid wa yanqus. Ya. Kemudian diteruskan oleh Imam Ghazali, yaitu al imanu yazidu bitaqwallah Oh, wa yanqusu bil maksiatillah. ya. Yang artinya iman itu bertambah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iman juga akan berkurang apabila kita mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu kita dengan cara meningkatkan iman kita dengan cara mengerjakan sesuatu yang wajib yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Marilah kita sebagai muda-mudi milenial yang mungkin setiap hari kita lebih sering memegang handphone, ketika sudah masuk waktunya sholat itu nggak sampai setengah jam lah, seperti itu. Iya. Sholat itu nggak mungkin sampai setengah, ya secepat-cepatnya juga paling 15 menit lah itu. Kita sisihkan waktu yang kita seharian bermain handphone atau kemana atau mengerjakan sesuatu, kita sisihkan hanya untuk bertakwa kepada Allah, berdoa kepada Allah, seperti itu. Ya, karena kenapa? Arti dari wajib, apabila kita mengerjakan, kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu. Nah, boleh juga kita mengerjakan yang sunnah. Sunnah itu artinya apabila kita mengerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak mengerjakan, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan dosa juga, seperti itu. Nah, dan jika kita ingin mengetahui faktor menurunnya iman, ya kita sudah tahu lah apa dosa-dosa yang maksiat-maksiat yang mungkin tidak perlu dijelaskan, seperti itu kan. Itu sudah pasti menurunkan iman kita. Maka dari itu kita sebagai umat muslim, kita harus setidaknya kita membatasi diri dari hal-hal yang negatif. Selanjutnya nih Mas, terkait dengan penguatan iman. Tuh. Cara untuk menguatkan iman tuh bagaimana Mas? Oke. Cara menguatkan iman di era digital. Ya, di era digital. Kita sebagai mahasiswa, komunitas, grup, kelompok gitu ya, kita itu sudah pasti memiliki yang namanya tempat untuk satu sama lain sharing. Apalagi sekarang di era digital, sudah ada handphone, maka sudah ada WhatsApp. Nah, cara kita menguatkan iman, kita meng-share apa yang positif kepada teman-teman kita, agar semua teman-teman kita yang membaca itu juga mendapatkan berkah juga. Seperti itu. Kita meng-share yang baik, kita membagikan surat-surat yang baik, gitu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian ada contoh juga cara menguatkan iman dengan acara-acara komunitas seperti berbagi. Oh iya. Nah, berbagi seperti contohnya berbagi di hari Jumat, berbagi kepada orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat. Biasanya kan ada tuh nasi kotak gitu kan. Nah, itu kita itu nggak apa-apa. Itu salah satu cara untuk menguatkan iman kita, seperti itu, berbagi bersama orang-orang yang sedang melaksanakan sholat Jumat, berbagi kepada yang tidak punya, atau berbagi mensedekahkan uang, seperti itu. Tadi kan menyinggung masalah berbagi, gitu ya Mas. Kalau semisal nih Mas, kebanyakan kan sekarang banyak yang mendokumentasi berbaginya itu dan bahkan mempostingnya. Nah itu bisa mengurangi imannya atau gimana Mas? Oke. Sebenarnya kita memposting apa yang kita kerjakan itu tidak masalah. Tetapi sekarang kembali lagi kita ke niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya.
Seperti itu. Ya. Apabila kita mempunyai kegiatan yang baik, kita niatkan yang baik, maka Allah akan menggantikannya dengan yang baik. Seperti itu. Dan apabila kita memiliki kegiatan yang baik, kita meniatkannya dengan yang buruk, maka Allah tidak akan memberikan apa-apa, bahkan bisa memberikan dosa. Seperti itu. Nah, seperti contohnya kita berbagi, memposting acara berbagi kita dengan niat memotivasi yang lain agar yang lain juga bisa ikut andil dalam acara tersebut. Bisa ya setidaknya memberikan sepeser uang seberapa, itu bisa didonasikan ke suatu instansi, maka instansi tersebut yang akan membagikan. Kolaborasi. Kolaborasi seperti itu. Ya. Nah, ada juga yang jika niatnya itu buruk. Contohnya niatnya untuk bersaing dengan instansi lain. Nah, atau agar mendapatkan agar dilihat oleh orang lain gitu. Agar bisa dipercaya banyak orang, dilihat orang ini, ini sering berbagi seperti itu. Nah, itu jangan. Itu termasuk dalam hal yang ria gitu, sombong. Seperti itu, ya. Jadi sebagaimanapun apa yang kita kerjakan di dunia harus kita niatkan dengan yang baik, ya. Kamin a'mali bid dunya fa'alaiha. Sebanyak-banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh kita di dunia, maka akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Seperti itu. Gitu ya, Mas. Oh iya, sama ini. Dalam surat Al-A'raf, Ya. itu pesan-pesan. Sebelum kita mengakhiri pembahasan pada siang hari ini nih, Mas, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Adlan mungkin? Oh, ya. Ini pesan-pesan buat anak muda-mudi milenial sekarang ya. Oke. Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan menggantikan keberkahan kepada kita semua. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, maka akan kami lipat gandakan keberkahan yang akan keluar dari dunia, dari langit dan bumi. Seperti itu. Dan apabila mereka mengkhianati ayat-ayat kami, sesungguhnya mereka akan mendapatkan siksaan dengan apa yang telah mereka perbuat. Seperti itu. Jadi kita sebagai umat muslim, muda-mudi milenial di zaman digital, kita harus siap, kita harus bisa menguatkan iman kita, memperbesar faktor-faktor yang bisa menguatkan iman seperti itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas, pesan-pesannya. Mungkin bisa untuk motivasi bagi sahabat-sahabat kita sekalian gitu. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga podcast hari ini bisa menambah ilmu kita semuanya, bisa untuk memotivasi kita semuanya. Amin. Saya Firman Rial Foyi selaku host pada siang hari ini, dan di samping saya Mas Adlan Robani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away.